Ini keajaiban dari istighfar. Coba, butuh apa dalam hidup? Pasti kita punya banyak kebutuhan. Sampai kita minta garam aja, kata Nabi, minta dulu ke Allah baru cari di warung. Jadi sebelum kita ke warung nyari garam, ya Allah garam, ya Allah, cari uang receh beli di warung. Terus apa gunanya minta ke Allah? Banyak gunanya. Siapa yang bilang kita akan sampai di warung? Siapa yang bilang garam itu akan sampai ke rumah kita? Siapa yang bilang garam itu menjadi kebaikan buat kita? Siapa yang bilang bahwa kita akan hidup sampai masakan kita itu selesai dan kita bisa memakannya? Istighfar, minta ke Allah sebelum kepada yang lain. Astagfirullah, minta ke Allah, astagfirullah. Pengen apa aja istighfar. Sampai dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, ada 3 laki-laki yang datang nemuin Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan, saya itu gak punya anak, udah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, siap-siap, pulang. Datang lagi orang kedua, gak punya kerjaan, miskin. Ya Imam Hasan, saya itu miskin, fakir, susah banget untuk dapatin rezeki. Gimana tuh? Kata Imam Hasan, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, pulang. Datang lagi yang ketiga, Imam Ahmad, saya itu sakit, udah sekian tahun dan belum sembuh-sembuh. Apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak istighfar ya. Ya, pulang. Muridnya Imam Ahmad nanya, heran, soalnya jawabannya template gitu kan? Bukan jawaban yang langsung ditulis ada masalah apa? Enggak, template. Jadi ini jawaban untuk segala pertanyaan. Imam Hasan Al-Basri itu udah bikin template banyak istighfar. Udah aja, siapapun yang curhat ke beliau send template yang sama. Kayak admin banget kan? Akhirnya muridnya Hasan Al-Basri nanya, ya Syekh, kenapa harus kayak gitu? Semua jawabannya sama, padahal pertanyaannya beda-beda. Kata Imam Hasan, tidakkah kamu membaca Al-Quran di surat Nuh? Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengampuni. 1. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. 2. Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. 3. Allah akan memberikan keturunan untuk kalian. 4. Allah akan memberikan kebun-kebun atau ladang. 5. Allah akan memberikan air sungai yang mengalir. 6. Istighfar. Tapi fadilahnya macam-macam. Sehingga masalahnya apa aja, jawabannya sama, istighfar. Butuh air, istighfar. Butuh jodoh, istighfar. Pengen punya anak, istighfar. Kerjanya susah, istighfar. Apapun masalah kita, istighfar. Dan itu means-nya apa? Artinya apa? Artinya yang menghalangi kebaikan dalam hidup kita itu cuma 1, dosa. Yang buat hidup kita tuh susah dalam hidup itu cuma dosa. Makanya kalau pengen hidupnya jadi mudah, hilangkan dulu dosa. Dan cara menghilangkan dosa itu hanya dengan istighfar. Kita mau memperbaiki masa lalu nggak mungkin. Kita hanya bisa menyesali masa lalu dan minta maaf kepada Allah dan memperbaiki masa depan. Allah akan mudahkan. Jadi yang kedua poinnya teman-teman, kita ada hajat apa? Istighfar. Kalau belum terkabul, berarti emang istighfar kita itu belum masuk grup. Masih japrian, belum broadcast. Pantaskan diri kita supaya Allah invite ke dalam grup orang yang rajin istighfar, sehingga nanti Allah kasih kita hadiah, voucher, kupon istimewa yang hanya dikasih kepada orang-orang yang Allah cintai. Itu yang kedua. Hari ini mungkin 3 aja keajaiban dari istighfar. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, istighfar itu bagi Allah dan bagi Rasulullah SAW itu bukan hanya kebaikan untuk di dunia, tapi istighfar itu mengubah status kita di akhirat. Coba teman-teman renungkan kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang tuh. Yang ke-100-nya kiai lagi. Yang ke-100-nya ustadz. Dibunuh sama dia. Tapi setelah itu dia nyesel, dia bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung berubah status dari tadi ahli neraka menjadi ahli surga. Dia udah sholat, belum baik sholatnya, belum baik ibadahnya, tapi kok udah jadi ahli surga. Karena orang yang beristighfar, Allah bukan hanya akan mengampuni dosanya, bukan hanya akan mudahin hidup dia di dunia, tapi Allah juga bakalan ngasih banyak janji-janji kebaikan di akhirat. Jadi istighfar itu bisa dibilang kayak investasi masa jangka panjang, yang someday nanti kita akan melihat, oh ini ya hasil dari istighfar saya di dunia. Banyak-banyak aja istighfar, gak ada yang rugi.
Demi Allah, tidak ada ruginya beristighfar jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah, nggak ada ruginya berzikir jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah, nggak ada hamba yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu nggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu nggak ada. Kalau kita datang ke rumah dia pulang kecewa, itu biasa. Pasti sering. Kita nelpon kecewa, kita japri kecewa, kita caper-caperan kecewa, itu biasa. Dengan makhluk kecewa itu biasa banget. Tapi dengan Allah, kalau kita kecewa bukan karena Allah, karena dosa kita sendiri, menzolimi diri sendiri. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita dawamin istighfar. Mulai sekarang kita bikin target deh. Kalau ustadz-ustadz yang lain pernah menjelaskan tentang keajaiban. Sebetulnya dalam Islam itu ada 3 amalan ya. Itu hasilnya itu ajaib banget. 1 sedekah, 2 tahajud, 3 istighfar. Kalau sedekah mungkin teman-teman sering dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Tahajud juga Ustadz Arifin Ilham. 1 dari 3 itu adalah istighfar. 3 amalan ini nih, itu ajaibnya itu pokoknya menurut saya itu unik aja. Kayak ngasihnya itu cash gitu. Nggak nyicil, cash langsung di dunia langsung dikasih. 3 tuh, sedekah, tahajud, istighfar. Karena saya hari ini dikasih tema tentang istighfar, kita coba azam mulai sekarang saya pengen banyak-banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau butuh apa-apa, kita udah punya modal nih istighfar sekian tahun, sehingga Allah mudahin urusan kita dari sekarang. Karena makin lama kita mulai, makin lama kita mengambil hasilnya. Ibarat makin lama kita bercocok tanam, makin menunda-nunda waktu, makin lama panennya. Dari sekarang aja nih kita mulai nanam bibit-bibit istighfar. Nanti mudah-mudahan setelah 6 bulan Allah akan menunjukkan hasil dalam kehidupan kita. 6 bulan lagi pengen apa? Setahun lagi pengen apa? 2 tahun lagi pengen apa? Dan kepengen kita kadang-kadang berubah-ubah, tergantung kebutuhan. Pokoknya kita pasti punya hajat suatu saat nanti. Mulai sekarang kita bikin investasinya dengan istighfar. Suatu saat ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan menganggap ini doa hambaku yang rajin beristighfar. Kayak cerita-cerita tadi. Itu aja yang bisa saya sampaikan.